Oleh karena itu nggak mungkin buat kripto diatur di Bank Indonesia. Nggak mungkin kripto diatur di OJK saat itu. Tahun 2018, peraturan kripto dibuat, mulai diatur oleh Bapepti hingga tahun 2021. 2 tahun silam, 3 tahun silam ya. Mungkin teman-teman sudah mulai mendengar. Bagaimana kripto katanya akan ada bursa yang dibuat pemerintah. Bursa yang akan dibuat pemerintah. Lalu teman-teman di ekosistem pada kebingungan. Para trader kripto ada kebingungan. Loh, bursa pemerintah kripto exchange ini buat apa? Menggantikan Indodax kah? Menggantikan teman-teman kripto exchange yang lain kah? Enggak seperti itu. Karena aturan dari peraturan Bapepti yang ada sebenarnya adalah setiap industri kripto yang bergerak di Indonesia itu harus merapor kepada bursa berjangka kripto yang saat ini bernama CFX. Bursa yang dibentuk oleh sekelompok industri untuk menjadi pengawas crypto exchange yang ada di Indonesia bersama dengan Bapepti. Kemudian bursa menunjuk 1 depository dan 1 clearing. Clearing berfungsi sebagai pengaman transaksi rupiah, depository sebagai pengaman kripto, dan crypto exchange seperti Indodax cuma sebagai untuk membantu mempertemukan pembeli dan penjual. Aturan ini sebenarnya cukup bagus, cukup positif. Kenapa? Karena apabila suatu kali kalian sebagai trader aset kripto yang bertransaksi jual dan beli di Indonesia, pada saat nanti suatu kali rupiah kalian nggak bisa ditarik, kalian bisa menyalahkan clearing. Karena clearing yang bertanggung jawab atas semua transaksi rupiah yang ada pada crypto exchange kalian. Pada saat suatu kali kripto kalian mau ditarik, Bitcoin kalian mau ditarik, tapi nggak bisa, kalian bisa menyalahkan Tenet yang sudah mendapatkan regulasi daripada pemerintah. Kalian bisa menyalahkan depository yang sudah mendapatkan regulasi dari pemerintah. Jadi saat ini di Indonesia regulasinya untuk pengawas transaksi ada bursa berjangka, yaitu CFX. Ada pengaman transaksi rupiah, yaitu clearingnya. Ya. Dan untuk pengaman kriptonya juga ada custodian-nya, ada depository custodian-nya. Fungsi crypto exchange cuma harus memastikan memenuhi aturan yang ada oleh Bapepti. Menyerahkan kontrol rupiahnya kepada clearing, menyerahkan kontrol kriptonya kepada depository, dan tunduk pada pengawasan bursa berjangkanya, di mana mereka bursa berjangka akan melapor kepada Bapepti secara langsung. Sehingga teman-teman di Indonesia yang trader aset kripto, pada saat kehilangan kriptonya, pada saat kehilangan rupiahnya, tidak akan terjadi lagi. Kita bisa lihatlah, tahun 2014 sampai sekarang, berapa banyak crypto exchange di Indonesia yang tutup. Teman-teman harus tahu, Indodax bukan yang pertama di Indonesia. Pada saat kita berdiri tahun 2013, kita bukan yang pertama. Ada 5 crypto exchange lain yang saat ini sudah tidak beroperasi semua. Tapi dari 2014 hingga sekarang, Indodax masih menjadi salah satu crypto exchange yang paling terpercaya di Indonesia. Kita nggak menjual Indodax sebagai yang terbesar. Kita hanya ingin memastikan bahwa kita bisa dipercaya para member. Karena itu adalah tanggung jawab apa yang sudah kita rintis untuk ekosistem kripto di Indonesia. Kemudian tahun 2022, ada pengaturan baru dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan suatu yang sangat positif menurut saya, yaitu Undang-Undang P2SK. Undang-undang yang mengejutkan setiap orang. Kenapa? Karena itu setelah ada Undang-Undang P2SK ini, kripto nggak lagi diatur oleh Bapepti. Ini adalah masa peralihan yang tiba-tiba OJK menolak kripto, sekarang OJK mulai akan mengawasi perdagangan kripto di Indonesia. OJK yang selalu dengan semangatnya untuk melindungi masyarakat Indonesia. Kalau kita bicara OJK, pengawasannya tentu nggak akan mudah buat crypto exchange seperti Indodax. Untuk startup nggak akan gampang. Tapi untuk trader, untuk masyarakat, itu big win. Kalian akan lebih terlindungi. Industri dalam negeri memang akan lebih tersakiti. Tapi kita percaya akan ada pendekatan win-win antara regulator dan industri untuk kebaikan trader aset kripto di Indonesia.
suis une